Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Kreatif Channel. Kali ini saya akan membahas perakitan lampu LED dengan bahan seadanya. Ya, kita persiapkan dulu bahannya, antara lain PCB lampu LED. Kita beli per keping. Dan ini casing lampunya dengan heatsink di dalamnya. Covernya sebagai pasangan dari casingnya, dan juga drat ulir E27 standar lampu Indonesia pinus untuk bagian belakang, kabel penghubung. Oke, itu aja bahan utamanya, dan ini adalah salah satu alat pendukungnya, penitik drat ya. Ini ada gunting untuk menyesuaikan diameter PCB yang kadang tidak tepat dengan diameter casing. Ini cutter disiapkan, kali aja dibutuhkan nanti di perakitan. Oke, langsung kita pasang kabel di PCB nya, langsung di soketnya, bebas, ukurnya sama dengan warna kabel yang sama karena ini arus PLN, tidak ada polaritasnya. Oke, nah ini kita sesuaikan dulu. Kalau memang tidak sesuai, kita melakukan pengguntingan di sisinya, tapi hati-hati jangan sampai memotong jalur sirkuit atau jalur tembaganya. Paling kita hanya memotong sedikit saja, berapa mili di sisi luarnya. Nah, setelah dirasa pas, ya kita tekan, masuk pas, tidak terpaksa dan tidak longgar. Kita tes dulu kondisi lampunya, PCB nya apakah nyala. Oke, udah nyala, berarti kita udah bisa melakukan perakitan, karena kalau udah ke tahap selanjutnya akan mubazir ya, pemasangan kabelnya semuanya. Ya, kita sesuaikan lagi semuanya biar masuk pas ke dalam casing tanpa ada masalah dengan alat yang seadanya saja. Dan mohon maaf ini kalau videonya kurang tenang karena tripodnya belum disiapkan. Ini yang ambil gambar adalah anak saya. Nah, kondisi udah masuk sempurna. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Udah masuk semua ke dalam casingnya, udah, sebenarnya sudah cukup kuat, cuman kita akan melakukan pengeleman supaya lebih menyatu ya, atau menyalurkan panas antara pinggir casing dengan PCB nya. Karena musuh utama di lampu LED, apalagi jenis DOB atau deliver on board, itu adalah panas yang ditimbulkan oleh PCB nya, sehingga memperpendek umur lampu. Dengan pemasangan yang tepat diharapkan lampu lebih awet, karena panas akan tersalur dengan baik ke casing atau ke bodi. Nah, dengan sedikit tekanan udah cukup rapi. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, yang penting hasil rapi. Ini kalau saya sistemnya adalah per bagian. Nah, ini udah masuk semua, berarti kita masuk ke tahap selanjutnya, dan dirasa lem adalah udah cukup kering ya, lem udah cukup kering, sehingga kalau nanti dipasang drat ulir tidak copot lagi. Ya, sekitar 30 menit waktu menunggu lemnya kering. Jenis lemnya adalah Tianmu, karena saya belum menggunakan lem jenis lain, model seperti pasta, dan ini lumayan bagus.
Ya, kita melakukan ke pasangan triatulir. Beli sekalian banyak. Oke, setelah ngopi dan makan gorengan beberapa biji, menunggu lem kering, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pemasangan triatulir. Ya, kita ngopi dulu kira-kira 30 menit lah, antara kurang lebih waktunya untuk menunggu lemnya kering. Satu kabel di pinggir dapat sisi pinggirnya, sisi dratnya, dan satu lagi ke pinus. Nah, kita tes dulu, lakukan penitikan. Nah, ini alat yang cukup simple dan hasilnya pun lumayan bagus, hampir merata kekuatannya. Kita bisa atur sekitar 12 titik seperti lampu-lampu pabrikan. Ya, setelah semuanya dirasa penuh dengan kerapatan sekitar 5 mili, menghasilkan sekitar 12 titik. Nah, yang bagian atas itu kita gulung sedikit untuk biar ada koneksi yang bagus dengan pinusnya. Oke, udah. Tahap ini udah, lampu dinyatakan udah setengah jadi. Tinggal memasang cover. Ya, kita cukup tekan aja kabel dari lem, dan itu sudah cukup kuat. Kita lakukan pengetesan. Nah, ini dia pengetesan, apakah menyala. Bismillah. Yes, oke. Kita tunggu beberapa saat sehingga tidak akan ada masalah di nyala lampu. Oke, selanjutnya adalah penempelan label yang menunjukkan buat dari lampu itu, sekaligus buat merek. Saya menggunakan vinil, stiker vinil transparan. Untuk membuat logo dan sekaligus keterangan buat. Itu untuk vinilnya, untuk stikernya saya cetak di online. Nah, selanjutnya adalah memasang segel garansi. Oke. Semua itu kita dapatkan di online shop, tinggal pesan. Oke, lampu udah jadi ya, layak ya, tinggal kita coba lagi. Oke, ini dengan model Joltev untuk pengetesan sebentar, nyala aja. Nanti untuk pengetesan jangka panjang adalah 1 jam sebelum masuk casing. Yang saya akan tes lagi 1 jam. Kita akan raba, kita akan lihat apa lampu itu apakah memang layak jual, lulus QC, atau masih perlu perbaikan. Ini dia Bilqis LED. Oke, demikianlah video perakitan lampu LED dari Bilqis LED yang kami beri nama Bilqis Elektrik produknya. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.